Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum Bapak menyampaikan tausiah Bapak ingin mengajak kita semua, anak-anak Bapak seluruhnya, untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya ikut berselawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kita kali ini adalah mengidolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia yang paling besar. Salah satunya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti wajib mencontoh, menjadikan Rasulullah sebagai idola, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kita harus mencintai dengan bukti mencontoh, menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita. Ya, jadi akhlak Rasulullah SAW itu sangat sempurna sekali, sangat sempurna sekali. Makanya dalam muqaddimah tausiah tadi Bapak sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Jadi kalau sudah ada penekanan dalam Al-Quran seperti ini, kita tak boleh lagi mengidola-idolakan yang lain. Ya, harus nomor satu yang kita harus idolakan itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengidolakan yang lain banyak salah, banyak dosa, banyak kurangnya. Tetapi kalau Rasulullah SAW luar biasa sungguh akhlaknya. Ya, luar biasa sekali akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bertutur kata, berperilaku, dari mulai anak-anak, dari mulai remaja sampai dewasa hingga beliau wafat. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW banyak sekali yang mesti kita teladani, banyak sekali yang mesti kita contoh.
ya, berangsur-angsur nih ya, mulai dari berkata yang baik ya, mulai berkata yang baik, mulai dari memiliki hati yang penuh kasih sayang kepada yang lain, sayang kepada ayah bunda, sayang kepada adik kakak, sayang kepada guru dan kepada yang lainnya, ya, kepada teman juga ya. Nah, itulah bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah SAW, maka jaminannya apa anak-anak Bapak? Tapi dengan syarat tadi, cinta dengan dibuktikan dengan mencontoh akhlak Nabi, bukan hanya sekedar ngomong saja cinta, tapi contoh akhlak Nabi. Kalau kita sudah benar cinta kepada Nabi, apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ya. Siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Mau tidak bersama Rasulullah dalam surga? Mau tidak? Oh, mau sekali. Kita semua pasti menginginkan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di surga nanti berada di surga yang paling tinggi, ya, surga yang paling nikmat. Surga apa itu? Surga Firdaus. Jadi bagi orang-orang beriman, bagi umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita mencintai Nabi, mengidolakan Nabi, menteladani akhlak Nabi, insya Allah Allah sendiri menjamin akan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang kalian mari sama-sama, termasuk Bapak sendiri, kita terus belajar nih ya, belajar dari hal-hal terkecil ya, gimana kita berjalan ya, bagaimana cara kita makan ya, cara kita duduk, cara kita belajar, contoh Nabi ya, contoh Nabi. Nabi itu seorang yang sangat sabar, orang yang sangat sungguh-sungguh. Nabi itu adalah orang yang sangat pemaaf. Nabi itu adalah orang yang sangat penuh kasih sayang. Nabi itu orang yang penuh rasa tanggung jawab. Nabi itu adalah orang yang sangat optimis. Nabi itu adalah orang yang sangat pekerja keras. Ya, harus dicontoh Nabi Muhammad SAW dari sekarang. Ya, biasakan. Makanya kalian jangan belajar yang lain-lain yang lain-lain macam-macam lah, tapi coba belajar sejarah Nabi ya. Nanti kalau sudah mulai remaja besar, kalian belajar namanya Sirah Nabawiyah, sejarah-sejarah kehidupan Nabi ya, dari mulai Nabi lahir, belajar. Ketika kalian sudah tahu, udah kenal Rasulullah, nanti semakin cinta ya. Maka kalian pernah dengar kata ya, kalau kita mau pengen tambah cinta, tambah sayang kepada Nabi Muhammad, kita harus banyak tahu tentang Nabi Muhammad. Ya, jangan tahu tentang artis saja, tahu tentang selebriti saja, tahu tentang yang lain saja, tapi tentang Nabi kita tidak tahu. Tidak boleh anak Bapak. Ya, belajar dari sekarang. Belajar bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sebelum dilahirkan, siapa paman Nabi yang jahat-jahat, yang baik-baik siapa nanti anak Nabi Muhammad, siapa istri Nabi Muhammad, siapa kakek Nabi Muhammad. Belajar ketika beliau remaja, bagaimana beliau ikut pamannya berdagang, ketika beliau masih menggembala. Beliau itu anak bapak seluruhnya seorang entrepreneur. Entrepreneur tahu kalian? Seorang pengusaha ya, pengusaha hebat di zamannya, terkenal, sangat jujur, karena kan Rasulullah dari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, masih remaja, masih anak-anak, terkenal dengan jujur. Maka beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Jadi sangat jujur. Jadi kalian kalau mau sukses dalam hidup ini, sifat yang pertama yang harus ada, wajib hukumnya ada dalam diri kalian adalah jujur. Kemanapun nanti kalian pergi akan menjadi orang hebat, akan diangkat ya. Tapi kalau udah jujur, suka bohong, ketika kecil suka bohong, tak jujur, suka berdusta, direndahkan orang. Makanya banyak para koruptor itu karena tak jujur ya. Para koruptor, maka bangsa kita ini kenapa tak maju-maju, lama majunya karena banyak orang tak jujur. Kalau kalian jujur dari sekarang, insya Allah nanti bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju. Kalian besok akan bersaing dengan anak-anak yang lain di dunia ya, anak-anak bangsa-bangsa lain di dunia. Kalian bisa udah besar. Jadi
dari sekarang. Contoh akhlak Nabi, terutama Bapak menginginkan sekali banyak di antara anak-anak SDIT ini mempunyai cita-cita entrepreneur. Itu sebagai bukti kita mencintai Nabi. Entrepreneur ya, seorang pengusaha. Kalau bangsa kita mau maju, kita harus banyak pengusaha-pengusaha muslim. Pengusaha-pengusaha muslim yang sukses. Nah, kalian harus jadi seorang pengusaha. Itu sebagai salah satu kita mencontoh Nabi, karena Nabi itu seorang pengusaha. Beliau nanti menjadi seorang pemimpin yang mengayomi seluruhnya, bukan hanya yang muslim tapi yang non muslim. Beliau menaungi seluruhnya. Semuanya diberikan kedamaian, ketentraman di atas kepemimpinan beliau. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak Bapak seluruhnya, yuk termasuk diri Bapak, banyak belajar lagi, banyak mencari tahu tentang Nabi kita dan menteladani akhlak-akhlak Rasul kita yang sangat mulia. Makanya kalian harus sering berselawat. Nah, tadi Bapak mulai dengan selawat kan? Nah, itu sebagai salah satu bukti kita cinta kepada Muhammad SAW. Sebelum kita menyanyikan yang lainnya, harus banyak selawat ya. Al-Quran nomor 1, yang kedua selawat ya. Selawat minimal Allahumma salli ala Muhammad, atau sallu ala Nabi, atau sallallahu ala Muhammad ya, seperti Bapak nyanyikan tadi. Oke anak-anak Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak dalam memberikan tausiah kali ini. Mungkin banyak salah, banyak khilafnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan kuis. Ada 2 pertanyaan. Kuis pertama adalah untuk kelas 1 dan kelas 2 maupun kelas 3. Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan Al-Amin. Apakah arti Al-Amin itu? Ya, cari arti Al-Amin. Kuis yang kedua adalah tolong anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mencari siapakah yang pertama kali memberi nama Nabi Muhammad dan apakah arti Muhammad itu. Oke, untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, siapakah yang memberi nama Nabi kita dan apakah arti Nabi Muhammad, arti dari nama Muhammad itu sendiri. Itu saja yang penyampaian dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.